Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membuat sebuah video, yaitu latihan membuat sebuah video pembelajaran menggunakan Bandicam. Bandicam ini fungsinya untuk menangkap layar yang nanti tersimpan menjadi sebuah video. Nah, di sini kita mencoba Bandicam. Sebenarnya ada beraneka macam ya. Selain Bandicam ada Camtasia, ada Screen-O-Matic atau disingkatnya SOM. Nah, di sini Bandicam telah aktif. Ada berbagai macam menu. Settingan pertama kita menggunakan kursor supaya menampilkan klik-klik-kliknya. Untuk mouse-nya ya, klik OK. Kemudian sudah tampil mikrofonnya, kita menggunakan mikrofon Realtek. Sebelumnya kita fullkan. Kemudian video narasumbernya yang berbicara itu kita tampilkan juga. Nah, overlay. Posisinya ada di pojok kanan atas, bisa dipilih di bawah. Mau di bawah posisinya atau di pojok sebelah mana bisa kita pilih sana. Klik OK. Kemudian klik OK. Nah, untuk pengaturan videonya ini kita menggunakan setelannya yang YouTube saja ya, 720 supaya lebih mudah menguploadnya. Kemudian pengaturan hasilnya kita menggunakan MP4 atau MP4. Oke, sudah. Nah, kalau sudah di setting, kita menuju ke PowerPoint-nya. Karena kita media pembelajaran, maka kita menggunakan PowerPoint ya, salah satunya. Nah, di sini sebagai contoh saja kita menggunakan materi TIK yang kelas 7, itu pengenalan sistem komputer. Mari kita mulai. Ya. Ini materi TIK pengenalan sistem komputer kelas 7. Langsung kita mulai saja. Nah, di setiap PowerPoint itu biasanya ada beraneka macam slide, dan supaya mempermudah kita menggunakannya, kita buat menu saja, menu-menu tombol sebagai akses kita untuk mengakses slide-slide berikutnya dan bisa kembali ke slide sebelumnya untuk mempermudah. Nah, di sini ada menu definisi sistem komputer, hardware, software, firmware, simpulan, kuis, pembuat dan penutupnya. Dan pertama itu ada definisi. Nah, tentu materinya ini berisi ini, itu definisi dari komputer itu sendiri, dari bahasa Latin, menghitung pekerjaan perhitungan aritmatika. Kenapa hanya 3 jenis ini? Karena kalau PowerPoint kita hanya ambil poin-poinnya saja, namanya PowerPoint, yaitu poin-poin yang kuat yang akan dijabarkan, itu diletakkan di PowerPoint. Oke, selanjutnya ini ada tentang sistem komputernya, terdiri dari 3, hardware, software, dan firmware. Oke, lanjut. Dari sistem komputer kita masuk ke hardware. Hardware itu perangkat keras. Ini kalau menjelaskan cukup panjang karena durasi Bandicam-nya cuma 10 menit, jadi kita sekilas-sekilasnya saja. Hardware itu perangkat keras, itu peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang ataupun dipindahkan. Ini ada input, processing, output. Bagaimana bagian-bagian dari hardware? Ini misalnya laptop, ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CD, ada flash disk, ada printer. Yang ini ada inputannya ya, ini inputan, kemudian ada outputnya, ini output, ini bisa menjadi input juga, ini bisa menjadi input juga, dan processingnya itu ada di sini. Nah, ini processing dalam CPU dan processing dalam monitor. Oke, kembali. Sudah, kita selanjutnya masuk ke software. Software terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Dari dua ini membentuk sebuah software. Kalau tidak ada salah satunya, bisa disebut software tapi tidak berfungsi. Misalnya punya program aplikasi tapi tidak ada sistem operasi, maka aplikasi tidak dapat digunakan. Ada sistem operasi tanpa aplikasi, maka sistem operasinya hanya menyala saja, tidak bisa digunakan ya. Jadi kalau ada dua-duanya, maka akan menjadi software dan berfungsi dengan baik. Software itu perangkat lunak. Nah, untuk
tugasnya bisa dibaca karena cukup singkat saja. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada sistem operasi yang familiar kalau ada Windows dan Linux ya. Kemudian program aplikasinya yang biasa kita gunakan ada Office, Word, Excel, PowerPoint. Kemudian internet yang biasa digunakan ada Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox, itu yang sering digunakan. Nah, kembali. Kemudian sudah mulai dari isi ada brandware bisa terdiri dari 3 bagian, itu ada operator, ada programmer, ada analis sistem. Kalau operator ya, kalau sehari-hari operator ini bisa operator emis misalnya, operator dapodik dan lain sebagainya. Kalau program ini bisa programmer, misalnya memprogram sebuah aplikasi untuk absensi misalnya, untuk membantu menentukan penerima beasiswa juga bisa. Kemudian sistem analis ini merancang sebuah sistem dalam suatu perkantoran misalnya atau suatu dinas yang mempermudah birokrasi atau mempersingkat birokrasi. Nah, contohnya dari brandware itu bisa dikatakan user, kalau kita sehari-hari itu dikatakan user. Kemudian dari user itu bisa dari programmer ataupun analis sistem. Nah, itu ataupun operator juga bisa. Itu brandware. Ya, itu contohnya sudah, brandware sudah. Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide. Kita kembali. Nah, dari semua, dari definisi, dari sistem, dari hardware, software, brandware akan ditarik sebuah kesimpulan. Dari itu semua maka terbentuk sebuah sistem komputer. Sistem komputer atau komputer itu sendiri terdiri dari alat elektronik. Nah, kemudian ada inputnya, kemudian mengolah output dan informasi dan otomatis. Komputer pasti otomatis karena komputer membantu kerja penggunanya. Komputer pasti berupa alat elektronik. Ya, itu kesimpulannya. Sudah selesai semua sampai kesimpulan, maka bisa dilaksanakan kuis atau latihan. Dari kuis ini, kalau PowerPoint bisa ditambahkan mengaktifkan iSpring-nya supaya kuisnya dapat berfungsi dengan baik. Karena ini iSpring di PowerPoint kami sedang off, jadi tidak dapat digunakan, kita abaikan saja. Dan maksudnya pun yang Bandicam ini cukup singkat, jadi abaikan saja. Kita lihat siapa pembuat PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint-nya ya, pembuat slide presentasinya. Nah, ini pembuatnya adalah saya sendiri. Ini identitas saya, nama saya Antoni Rahman, identitas saya SPD, yang sarjana pendidikan, yang basicnya itu dari pendidikan teknik informatika dan komputer. Dan jabatan guru TIK di MTSN 5 Hulu Sungai Tengah. Nama rumah saya. Dan ini kontak saya, silahkan bisa menghubungi email atau WA untuk bisnis ataupun untuk ya kerjasama, silahkan. Ya, mudah-mudahan ada ya. Oke, next. Setelah pembuat, maka kita akhiri untuk slide presentasi ini. Sekaligus kita mengakhiri video latihan ini. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Semoga dapat berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah presentasi dari Bandicam. Kita menggunakan Bandicam. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.